Stephen Curry. Jadi Stephen Curry sama Kobe Bryant yang dia beneran pernah ada di lapang dan tahu kesalahan dari lapang tersebut. Iya, ada videonya viral. Stephen Curry ke dribble, tiba-tiba lepas bolana. Stephen Curry langsung, ini yang salah urang, lapangna salah cobaan cek. Beneran lapangna salah. Anjing officialnya ruas anjing gak bisa kieu anjing. Ini kumaha ya tim ayeuna supervisorna. Lagi dribble gini kan, tek, lah bolanya Iya, nggak bola masuk. hilang. Iya mah boleh urang nu salah, lapangna juga salah. Bener sih lapangna salah, bisa apa? Dan satu lagi Kobe Bryant. Kobe Bryant lagi pemanasan, nembak beberapa kali di spotnya dia. Ini kok gue nggak masuk-masuk ya? Nyoba lagi nggak masuk-masuk. Bilang, ini kayaknya ringnya naik 1 inci deh. Pas diukur, ya Bener. Wah, mana sih? Nah. What's up Abas Bis Bos? Abas Bis Bos. Abas Bis Bos. Baru episode kedua personil utama sudah cedera. Personil pertama cedera langsung. Cedera dengan asam urat, bukan? Kena motor kakinya Ketimbang motor. ketimbang motor. Cedera. Eta, tapi bener itu. Emang iya, emang iya. beneran. Iya, ketimbang motor. Motornya nggak ngelawan lagi. Beneran di jalan yang kosong ngalamun. Wah, pikirannya kemana? Banyak, apa bener loba masalahnya saya tahu ya. Ini ya Abas Bis Bos karena episode pertama beban sudah diberatkan euy. Asli. Jangan terlalu berharap lah. Apa coba ini ada yang komen. Siap menyayangi Footlight tidak bersaing. Emang si Kunz panas. Memang balas dendam. tidak. Enggak, tapi sebelumnya aku nuhun pisan buat kalian nih para lajang lah, pesawat-pesawati lah. Kan dari belagu dari rumpis atau emang baru apa? Balik panggilnya? Apa? Abas Bis Bos lahnya. Abas Bis Bos lah. Abas Bis Bos apanya? Dimas belum tahu. Abas Bis Bos, anak basket abis bos. Mantap. Nah, jadi sebenarnya nih Borak basket jadi sebenarnya kita tuh berempat. Ya makanya 4 quarter. Ya, ngaranna 4 quarter. Nah, berempat itu kan kemarin mah baru 3-an nih. Sekarang walaupun sekarang 3-an, ini nih sebenarnya bareng sama dia. Jadi karena Kunz kan belagubnya si Tam IBL doang, kurang NBA hungkul. Nu ngomong analitik, data dan lain-lain, ini Dimas Suharto. Gue jadi Stephen A. Smith-nya ya berarti ya? Nah, Stephen Smith. Candan tuh oke nonton nyawa sih sebenarnya. Stephen Seagal nyaho. Nah, Stephen apa? Stephen Smith apa? Steve Aoki apa? Dan memang kalau dari penampakan juga Dimas nu paling basketnya. Ya. Dedegan lah gitu maksudnya. Coba berdiri lo. Hah? Ke bawah? Apanya? Apanya? Bukan kontrolnya. Banyak kapotong tuh kan kapotong. Potong kan? Jauh. Karena jangkung sih gitu. Jangkung pisan, beneran budak basket sih dia. Kan budak basket oge jeung ya. Tapi palingnya 5 menit capek gitu. 5 menit ganti mun dia. 2 balikan cukup, kunang-kunang. Kemarin kayak orang liganya anjing. Kemarin kan orang liga Angkatan, bener. Apa sih namanya lupa gue? Kelompok umur 50 Bandung ya? Salawasna. Bandung Kelompok Salawasna. umur 50. Enggak ada. Kelompok umur bener 50 ya? Enggak sih 40 ke atas. Kata tahu kan? Jadi yang ngadain itu angkatan 96. Tapi yang ngadainnya angkatan 96, tapi boleh ambil 2 ke atas, 3 ke bawah. Oh, iya. Jadi 95 94 boleh main. Yang ke bawah berarti 7, 98, 2000. Itu boleh tuh untuk satu tim basket di SMA. Jadi SMA sebandung yang angkatan 96 dan itu. Kayak atas bawahnya. Wah, banyak tuh yang main. Ada Ujo juga main. Ya, Ujo SMA Ujo. 1. Augie Fantinus. Aloy. Kan zaman gue tuh waktu itu di Bandung Aloy yang ngerajain. Wis, Didan nggak main karena dia tidak didaftarkan. Karena dia jadwalnya tuh tadinya nggak bisa, tahunnya bisa. Oh ya, Dia nonton SMA tapi 5 nonton. kan, tapi datang terus. Fandi juga datang, Fandi Bakri. Stand up komedian Bandung. Tapi main kan? Tapi nggak main karena dia di SMA-nya yang kekumpul cuma 3 orang. Ya, karena Fandi sekolah rakyat. Sekolah di sana dia mah. Jauh umurnya Gitu. sekolah rakyat. Nah, kan liga nyiapin ya. Umur segini anjing. Minimal mah nyiapin fisik lah. Bener atuh. Latihan kan. Pas main Latihan tuh. Latihan. Tapi pas main ganti. Tahu nggak waktunya berapa? Kalau basket tuh berapa? Satu kali ya tergantung FIBA atau satu kali 10 atau 1 kali 12 lah 10, paling 12 lah ya. 4 quarter NBA ya? Iya. Berapa? 48. 8. 8. Nah, kemarin itu IPL 10 menit kali 2. Udah gitu nggak ada 10 menit kali 2 emang 2 quarter doang. 2 quarter, 10 menit per quarternya. Ya. Nah, kalau bola out tetap bola waktunya jalan. Pokoknya itu, Kotor. nggak stop time. Kotor. Jadi capek. Jadi capek. Wah, jadi aduh, kali main ganti gitu. Ya. Berarti kalau direpresentasiin 4 quarter, yang kuat quarter pertama dari kita siapa aja? Quarter pertama Dias.
Kuat. Bisa. Kuat, ya. Sekuarter. Sakuarter. 2 quarter. Kurang Mana ya lah 2 Dua. quarter mah. Kurang 2 kuarter. Tilu? Tilu sih bisa Iya, kuat. bisa. Gue sama 4 kuarter tapi kuarter 4 tunggul mainnya. Eta lagi gesrek bea karena dipainkeun si Kun. Asli anjing ribu. Ribu anjing. si Kun. Ribu pisan. Tapi kan kemarin kita bahas sebelum di episode pertama si Kus dibahas tim favorit NBA-nya siapa dan kenapa. Mang dia sudah, orang udah. Lo deh. Kan acan, betul. Ya, oh, iya, Tim bener, favorit bener, si bener. Dimas apa? Tim favorit kita tuh udah bahas. Spurs. Dia NBA-nya. Kalau IBL mah udah pasti. Prawira. Nah, Cuman Kalau kita. dia pemain lokalnya siapa? pemain lokalnya orang ada Sandi Keceng zaman CLS sama Dimas Muntari. Sementari kalau gua Sama kan Lovre. kalau tim Dallas Maverick tadinya mau Portland. Cuman kalau Iya, emang iya. Kenapa lo akhirnya berubah? enggak memang roots-nya tuh Dallas sebenarnya. Oh. Roots-nya memang Dallas. Cuman berubah tuh justru dari Dallas berubah ngelihat Damian Lillard sebenarnya. Iya, iya. Secara tim ya, tapi kalau pemain untuk sekarang LaMelo. Kalau dulu kan Jason Kidd gue sukanya gitu. Nah, lu belum kasih tahu nih ke anak basket, borak basket. Bola basket. Kalau gua, ini yang gue pakai. Oh, Sal. Nggak mungkin dong nggak tahu ini apa. Kalau sekarang sih udah berubah ya. Seattle. Ya, dulu kan Seattle Supersonic ya. Nah. Ini dapat dari dia. Elah alhamdulillah. enggak. Seattle Supersonic. Kalau bajunya gini berarti biasanya Son Cam, Gary Payton. zaman Betul, tahun 90. betul, zaman- betul, ya. betul. Tapi The ini glove 35 ball. gue nggak tahu. Siapa? Pura-puranya. Kevin Durant. Kevin Durant. Pada belum tahu kan? Pada tahunnya Kevin Durant pertama kali di OKC kan, bukan? Pasti orangnya taunya di Bukan. situ. Dia di draft itu di Seattle Supersonic. Oh, tuh informasi ya, Mas. Dulu masih kurus banget kayak Masih kurus si banget. Ototnya belum building gitu ngebel. Sama kayak Wembanyama. Yang penyaman. Mirip banget sama Giannis Wembanyama. juga kan. Giannis pernah awalnya masuk Giannis juga. Masih ada bentukannya, Oh. tapi kalau Durant Lebih gila sih. Wembanyama banget ya kayak Wembanyama yang benar-benar tipis ya. Bener. Mukanya juga anak kecil banget. banget polosan eta mah ini jigana mun di warung sorangannya ngaliwat pala. Di Cikuang kalkulatornya. Basket. Nah, jadi bakal banyak informasi budak basket. Jadi tenang we yang ini soalnya ada beberapa para lajang lu. Bang, orang teu ngerti basket ngalabodorna we, teu naon. Nggak apa-apa. Kalau bodoh mah ditambah sama kun saja. Kayak we kalem. Ya si konsep kana eueuh nyala hikmahna we aya Benar, benar, Bodorna we ala hikmahna we aya Nah, lagi rame juga nih. Tam, sebelum kita mulai nih, kita baca dulu komen-komen dulu. Oh, Alright. Nah, komen karena di YouTube kemarin-komen ya. kemarin ada di sana. Tapi kalau dari gua, datangnya dari Mas Ponti. Dari Stay Hoops. Itu yang akan support kita. Betul. Mari kita karek sa episode ya karek tayang hari ieu stay hoop stay Empat Mas stay hoop. Kan orang minta masukan ke Mas Pon, ke Mas Ponti nih, kata dia gini nih. Nu paling pertama si Kunz kudu make kacamata. Karena lihat prompter kieu. Kerungnya kerung itu bener bangetna kerung. Bener. Sikun plus juga Mas ieu mah. Denial eta jeung Mas eta ini pada Tapi bener sih. Kayak dia kayak pembeda sendiri nggak pakai kacamata sendiri gitu kan ya? Iya, bener. Oh iya benar. Anya ieu make kan? Bener. Benar. Dia harus dipakai kan dia. Iya, setiap personil pasti aya bedana. Kacamata tilu hiji henteu. Botak tilu hiji henteu. Kan kalau botak. Iya tuh lagi sikus. Oke, yang kedua, Apa? propsnya masih kurang basket. Oh iya sengaja, memang sengaja gini. Iya. Karena beberapa nanti kan ada yang masuk ya. Stay Betul. Hoop kan kadang nanti. Exactly. Propsnya nanti dari teman-teman. Ya, Stay Hoop, siapapun lah Siapapun, nanti. Ya. kayak prop saya, Yang udah pasti kan Stay Hoop. Betul. Stay Hoop atau nomor 1 atau itu mah di Indonesia. Siap di siap. Bola props. boleh kali ya. Iya. Minuman ke saya hoopnya. Kemarin kan ada bola basket di sini gitu kan. Nah, kelihatan banget. Kan ini bola. Iya masih bola sepak ya. Iya. Ya kan? Nah, terus nu terakhir cenah. Ada beberapa info yang masih miss kevalidannya, Tuh. terutama di awalan. Di awalan teh orang teh ngomongkeun main NBA nya. Heeh. Nah, itu salah. Nah, ini ada Nah, Dimas ini nanti Mas ngevalidin. maklum we. Dia kemarin kayak sebenarnya aduh salah bisa orang salah tangkap jika si Kunz ngomongin Devon orang Belanda karena Van Ostrom kan. Ah. Kita kan sebetulnya timnas Great Britain. Britain, Great Britain. Ya gitu-gitu. Harap maklum emang kita sama-sama belajar. Bener. Ya nggak apa-apa, tapi mau baru basket nontonnya, itu mah salah kuduna, yuk tulis aja di komen. Bener. Nah, naon. Atau enggak nanti di sosmed kita ya, sama Ya, dah. boleh. Sosmednya namanya itu dah. Oh, sosmednya hanya di follow di 4quarter.podcast. Nanti minggu harap mah saya link traktirnya sok we. Kita cobaan. Langsung Bang, we. Jangan basa-basi euy. Cuan. Para lajang sudah disawarti sudah biasa ya. Oke, sekarang baca komen dulu coba, Tamarandi. Komen ya di YouTube kitanya karena ini pas kita ngetek ini baru tayang sekitar 2-3 jam. Jadi emang hari Jumat ya. Ya.
podcastna ngaranna Sima Basket mang pan Sima mau mah meng bal. Nah, tapi geus 4 Oh. quarter ngaranna Mau enggak, terima kasih masukannya tapi tidak diterima. Hatur nuhun. Terus aya pesaing berat Footlight eta. Bodoran kana ieu aslina. Nah, Wah, enggak tahu. Hampura ya mah sebenarnya mah karena si Gusman jeung si Aun, si Gusman jadi striker tunggal ya. Si Aun jadi saka bodor ya. Kemudian dia masih kena backup-backupan. Benar, mungkin gara-gara itu tapi dua-duanya bukan podcast komedi. Nya sebenarnya kan podcast olahraga, IT, sport, Oh, podcast olahraga. eh Naon diram, terus we kumaha Rame ya podcast basket Sunda siap menyaiki Footlight beda cuma lagi Footlight mah bola orang gara-gara si Gusman konflik jadi ke bawah ya dia. Jeung teu konflik sebenarnya. Kan lah teu konflik sebenarnya mah eta. Urang teu ngarti basket tapi hayang nuturkeun we pedah mawakeunna barodor. Nah, kayaknya jadi resep sih. Loba. Bagus. Si Oval Yoga Nah, teh boloho basket teh nyaho dribble acan. benar. Tapi gara-gara dibawa ke Gor Citra nonton sampai sekarang dia ketagihan. Bahkan dia sekarang jadi ngulik gitu. Ini teh apa, pemain ini apa. Good, At least good. prawira dia jadi tahu lah. Ya, Nah, benar. Dia prawira family banget lah. Iya si Oval. sekarang. Ini efek nggak diajak Mang GS di Footlight kah ini jadi buat podcast tanpa Mang GS. Nggak, pertama karena sebetulnya wacana podcast basket itu ada jauh sebelum ada Footlight sebetulnya karena Ya. udah pengen bikin podcast basket orang sama si Kurs dulu Tadinya. udah ngobrol sebetulnya mah. Plus yang kedua emang Gusman gak ngikutin basket sama sekali. Ya, Gak, memang. gak interest. Ya, walaupun ikutan basket waktu itu bareng kita-kita, Ya, tapi anggernya berbencongan. anggernya balet sih Gusman di lapangan basket Ya, kayaknya. enggak bercandanya gitu dia. Nah, kita satu nuhun ya para aja pesawat Thank you. yang barudak basket yang sudah nonton dan juga subscribe siklus juga lumayan enak ya, jadi naik subscribernya ya. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini episode kali ini karena kerame final kemarin komo game ketiganya. Anjing game ketiga ini ngeri pisan nih Pacers. Walaupun di game kedua orang tidak memihak ke OKC ya. Ya. Tapi ngelihat game kedua ini SJ ngeri pisan. anjing. Oke sih di Aneh. kedua sih. Wah, gila. Tapi game ketiga orang akhirnya melihat bahwa si cadangan-cadangan si Pacers ngeri oge. Ya. TJ McConnell, Betul. Ben Mathurin, Nah, dan sisanya lah orang tak apa. Pokoknya ngeri pisan apalagi TJ McConnell ya. TJ McConnell point guard dari Pacers. Itu dia nge-steal berapa banyak malahan dari misalnya nggak dari nge-steal, assist, masuk, boleh dioper, nge-steal lagi. saya lagi Wah, gila lah back nih. to back steal. Ya sebenarnya hal yang paling jarang terjadi di NBA kalau misalkan ada steal dari inbound. Itu sebenarnya susah. Jarang ya. Jarang karena Karena nggak mungkin ketipu dong, kan baru masuk, tinggal setting aja gitu. Tapi ini dia nge-steal ya. nge-steal. Itu karena apa coba? Namanya aja TJ McConnell. TJ, Apa tuh? tukang jambret. Wah, anjing bener tukang jabret saya eta, tapi Ya. halus pisan si TJ. Iya kan? Heeh. Tukang jambret. Nggak bener-bener asli TJ ini bener-bener bagus banget kemarin tuh menurut gua kayaknya untuk building the moment itu Ya. dari TJ McConnell. Karena sebenarnya sebelumnya kalah kan. Betul. Pacers. Betul. 3 quarter tuh masih nggak leading kan. Sama dengan game pertama sebetulnya ya. Iya, kan orang anjing ya kalah nih. Prediksi orang salah ya. Ternyata tidak. Dan di akhir-akhir ditutup dengan blok dari Miles Turner. Betul. Turner. Jadi dia Juara besar. Obi Toppin juga Obi Toppin. enak Obi banget Toppin mainnya. kenapa bagus banget ya? si Obi Toppin yang namanya Putback dah nggak nih? bukan nama pemain basket ya, si Kun kan Obi Toppin kayak bunyi-bunyian. Iya, ya. iya. Ada si Obi Toppin tapi juga bagus itu putback dunk-nya. Jadi ya budak basket kalau ya nggak tahu kita berempat tuh kan punya ya di grup 4 quarter kan. Kalau nonton tuh masing-masing di rumah masing-masing. Ya. Jadi dari game pertama teh udah saling saywar-nya anjing. Menang ya, oke sih. Nyahona di game pertama di buzzer beater ya si Hamilton ya. betul. 0,3 detik sisa. Tapi kalau memang ngomongin finalnya, kalau misalkan OKC dari dulu maksudnya bukan pertama kali sih, the bestnya mereka adalah waktu mereka ngedapetin si Harden, Westbrook dan juga Kevin Durant kan. Ya, ya. Akhirnya di masuk Ya, final itu. Ya. Kita. Ya, Ibaka sampai- juga jadi lupain dong. Walaupun cuma supporter doang. Ya, oke. Support ya maksudnya support. Tapi Ya, tapi dibanding gue tim gue aja. nggak menepis kalau misalkan Ibaka pada waktu itu tuh memang bagus gitu ya. Belum Ya. Cuman Cuman nyawanya ya memang di situ. Oke. Gitu kan ya. Siklus kadang kayak Ibaka pasti bayangan siklus mah beda Ibaka Apa- gitu. apa- Pasti gimana? orang pedalaman. ya, orang pedalaman terus yang kulit hitam banget Jung gitu dan pasti. wangi gitu Nah. dia pasti gitu mikirnya. Nah, jadi Padahal nggak gitu aja siklus sebenarnya. mah, Itu. Nah, tapi menurut lu nih 3 game ini gimana Dim? Nah, menurut ya Dimas di Soeharto. Mas Soeharto nu ngerti menurut orang kan Menurut lu gimana Dim? sebagai pandangan orang awam mah ya emang sebetulnya si oke sih oke tapi memang si bench-nya tuh belum Ya, seimpresif bench-nya itu kurang lah. gitu sehingga
dan selalu melemah di kuarter keempat. Selalu 3-4 lah. Nah, Iya, benar-benar. di second half ya, di second Ya, half second selalu half. turun lah. Panas di awal doang karena waktu game ke-1 juga kan Dim, kita tahu sendiri ya, maksudnya si OKC udah leading jauh banget. Jauh. Dikejar di kuarter 4, Betul. kuarter 4 mau menang nggak jadi. Jadi si Haliburton emang Padahal di 110, game 111. pertama itu turnover dari Indiana Pacers tuh banyak banget. Banyak 19 turnover di 2 quarter. baru 2 kuarter udah 19 Iya, tahun ya. di first half. Di first half. Di Itu first karena half. gugup kah atau memang polanya kebaca menurut lo ya? Polanya kebaca. Oh, polanya udah kebaca. Polanya kebaca. Jadi main quick play gitu. Nah, tapi anehnya nggak sampai setengahnya sih ya, cuman beberapa lah. Kan 19, let's say kayak 7. 7-nya itu memang kesalahan sendiri dan keterburu-buruan dari Indiana Pacers sendiri, dari pemain-pemainnya sendiri. Somehow. Bukan karena bagusnya defense, tapi memang kesalahan si Pacers-nya aja. Betul. Nah, yang kita bahas kan di grup juga kita bahas ya, itu juga kayak kenapa yang namanya paint-nya dari si Pacers tuh lemah banget. Ya, Nah. itu juga di episode sebelumnya kita bahas. Itu kenapa? Si paint-nya. Kenapa tapi nggak bisa dipergunakan sampai 4 quarter dan ini terjadi di 3 game. Terus-terusan kayak gitu ya, masalah gitu ya? Literally Udah di tahu 3 game. kalahnya si Pacers teh si Benar, paint area-nya, Paint tapi area-nya. tidak di apa ya, tidak dieksploitasi Improve. sama si Thunder ya. betul. Nah itu dia, maksudnya as we all know ya, kan waktu pertama kali mereka, waktu yang episode pertama itu kan belum ada game 1 ya, jadi masih Betul. ngebahas dan segala macam. Maksudnya SGA dengan simple play-nya dan segala macam dia bisa 38 poin gitu kan ya, benar. sampai akhirnya si terakhir gue lagi nggak nonton tuh pas gue bilang Haliburton gila, gue pikir apaan kan, Iya itu kan. gue nggak ini segala macam, pas gue lihat bangke, Detik-detik terakhir, bangke. Itu, Akhirnya itu banyak yang udah nggak nonton di akhir loh. Hmm. Kayak Rico Lobis kan ngebahas di podcastnya sama Kemal, dia tuh udah nggak nonton sekitar 1 menitan itu udah nggak nonton karena menang lah gitu. Iya sama, gue pun Udah seperti kayak itu. gitu. Tapi kan Haliburton anjing emang jagonya gitu Yang gitu orang loh. balik Di ke si terakhir. Haliburton. Dan hilang momennya memang OKC memang selalu di 4 quarter di 8-7 menit terakhir. Ya gitu, mulai kacau. Entah itu terburu-buru mereka untuk akhirnya attempt, akhirnya ngebuat turnover sendiri dan segala macam sampai akhirnya ya itu dipergunakan banget. Si Pacers ya. Masih Pacers. Apalagi di game ketiga kelihatan banget SGA sudah sebegitu rapihnya, tapi kayak pemain-pemainnya kayak Luka Dort dan yang Chet Holmgren yang akhirnya diblok sama Miles Turner dan akhirnya dia maksain untuk masuk ke dalam. Iya. Itu kayak Indonesia banget. Ya orang IBL, gak IBL itu. orang lain profesional ya, cuman amun orang kayaknya biasanya tek detik terakhir misalnya atau enggak akhir-akhir lah, bukan Ya. detik terakhir. Orang like 3 point deh. Keblok, harusnya keep ball, kalau udah keep ball terus lihat lagi kan, bukan ke masuk. Iya. Masalahnya ISO gini ya. lo tuh punya tambahan 14 detik setelah itu Betul. diblok gitu. Maksudnya Tenang iya dulu. lo bisa itu. Reset gitu. dulu ke tengah Reset aja. dulu. Nah itu yang salah sih. Tapi ya gue seneng kalau lihatnya, kalau gue sih. Iya. Karena gue tuh mikirnya anjing ini nggak masuk, tapi reboundnya pasti dapat. Iya. Miles Turner untung ngegeser ke situ. Aduh untung pisan itu. Iya. Untung pisan. Nah itu game ketiga. Tapi game ke-1 Pacers tadi ya kata Yes, Dimas. Pacers. Walaupun SJ-nya tampil spektakuler, Betul. tapi tetap ngaco aja di ending Ya. Haliburton. 38 poin si Ya. SGA itu rekor ketiga terbesar untuk rookie ya di final. Betul. Di final. Nah game kedua gimana Dim? Kalau game kedua, gue nggak bilang OKC beruntung, tapi gue bisa bilang OKC depth-nya tuh lebih enak. Misalkan saat si Caruso sama Wiggins akhirnya main bareng, Iya. terus kayak si siapa namanya Chet Holmgren-nya dia nggak terlalu, bukan nggak digunain banget ya, tapi maksudnya akhirnya si Wiggins sama Caruso tuh memang ngeklop banget Caruso dan akhirnya pemain si Kunz, Caruso lain Dan pemain. dia banget mainnya sebenarnya bisa dibilang. Iseng enggak, tapi kadang-kadang iseng. Ya gitu. Nah, olah pohoke baru basket ada Andrew Wiggins katanya Wiggins siapa sih dari mana sih? Betul. Andrew Wiggins kan memang Andrew Wiggins kan memang udah lama di Sudah. OKC, Ya. tapi memang nggak yang di spotlight banget lah gitu. Betul. Nah, ini Tapi sebenarnya dia tuh rookie yang cukup bagus pada waktu NCAA dan akhirnya waktu pertama kali dia masuk ke NBA dan juga waktu dia di Minnesota Timberwolves, dia Ya. bisa dibilang kayak will be the next MVP. Ya. Cuman Ya. somehow nggak sampai ke sana ternyata levelnya. Beda lah perkembangannya. Betul. Anjing betul. bener juga podcast basket akhirnya masih Dimas mah. anjing. Apal sih itu sih. Udah kan tadi kayak ya pernah tanya Wiggins mana poho. Ah ya, Wiggins tuh Iya, kan. lu ditukar LeBron kan? Ya,
Yang ditukar Iya, sama yang LeBron Nggak, di Cavaliers kan? lo Bener pasti nggak sih? tahu, lo pasti tahu Andrew Wiggins tuh orangnya yang mana karena dia tuh cukup Udah kening kali ya. Memang biasa bagus lah. pohongaran biasanya Jadi karena wajahnya. saya tete Barak Basket dia tuh rookie number one-nya NBA di tahun 2014-15. Oh, number one draft ya? Di number one draft di Cavaliers. Nah, Oh, iya iya iya. itu tuh ditukar ke Andrew LeBron Wiggins. gara-gara apa ya? Terus tiba-tiba team trade kan? Dia Dia kan tiba-tiba jadi di Minnesota, walaupun Minnesota, di draftnya Cavaliers kan. Tukeran ya. Tapi 3 tim. Hmm. Oh, gua lupa tuh. Tiga-tiganya ini ya barternya, barter Tiga-tiganya tiga arah. batal. Tapi nggak kumaha sih Dimas Karena di siklusnya karena masih bingung nah di NBA mah lain bursa transfer. Tapi barter kan. Ada barter Ya. urutan draft, ada ya kan. Urutan draft pertama dikasihin ke sini tapi gue minta minta yang rookie nanti. ya, kayak Bisa gitu. gitu NBA si Dimas ya sama aya partner lah. Kayak tambah partnernya, karena bahas final lah rame ya. Balik lah kata Andrew Wiggins sama Alex Caruso. Ya, gue suka cara permainan mereka. Mereka tidak terlalu terpaku sama 3-point play sebenarnya. Karena ya gitu ya, as we all know, sekarang kan basket udah lebih quote on quote manja. Nah, Ya, hand check udah nggak ada, Betul. gitu kan ya. Defense juga kayak seadanya doang, Tidak. gitu. Hanya beberapa orang doang yang sekarang akhirnya main beneran kayak defense. Mereka bisa Ya. bisa spacing, mereka bisa ngasih ruang ke temennya, masih bisa rebound dan akhirnya mereka maju sendiri dan segala macam. Makanya gitu. secara Dan- poin rata-rata kan lebih tinggi semua sekarang ya karena defense-nya Betul. nggak Ngelus gitu ya. dulu ya. Betul. Kalau dulu masih ada semacam kayak, oke lo pemain defense ya, misalkan Dias lo pemain defense ya, Tama lo pemain offense ya, enggak. Kalau sekarang ya lo dihitungnya a whole gitu. Saat lo bisa defense lo nggak bisa offense ya bakal useless juga. Tetap Nah, kedua jago offense. tapi si Caruso sama Wiggins ini, ya kan kalau si Wiggins ini bisa dibilang 3 and D ya. Ya. Triandi naon jelas Oh, Barak Basket. Trendy tuh- Trendy baru datang. Jadi biasanya pemain yang ini, Nah, telepon Tony Ada telepon. Tony di chicken. 3 and D itu adalah posisi pemain di mana dia pemain offense dan defense secara bersamaan, tapi spesialisasi mereka adalah biasanya shooting guard dan juga small forward yang bisa 3 point, yang bisa scoring, tapi dia juga bagus dalam defense. Oh, Itu namanya 3 and D. defense maksudnya. 3 strip D biasanya kayak gitu. Nah, itu yang paling laku pemain-pemain 3 and D. Contohnya, tier satunya. Tier 1 dari 3 and D. Kalau buat gua, LeBron. wah, LeBron sih, gua udah nggak mainin dia di 3 and D Iya, lagi iya, ya, bukan, udah dia ya. mah udah all around player sih sebenarnya. Siapa berarti? Sampai sekarang gue suka 3 and D, walaupun dia nggak 3-3 banget, tapi D-nya I like it so much. Itu ada Jimmy Butler. Jimmy Butlernya Golden State Warriors dulu di Walaupun sebenarnya dia lebih kan lo tau ininya nggak? Apa namanya konspirasinya? Kalau Jimmy Butler tuh adalah anak dari Michael Jordan. wah. itu ada ininya ya. panjang gitu ya. Tapi Tapi dibahas di Netflix juga. dia tuh mid range-nya yang nggak terlalu perimeter juga, tapi nggak terlalu ke 3 point juga. Tapi dia bisa nembak 3 point. Dan gue suka banget Jimmy Butler. Jimmy Butler. Butler. Yang rambutnya imo dulu. Ih. Season kemarin ya? Sempet di rebonding, yes. Padahal harusnya Tobias Harris over me. dia sempat Iya, cabut bisa. dari 76ers karena yang dikasih max kontraknya Tobias Harris. Tobias Harris over me itu masih jadi keren banget buat gue. mau dia. Ya, 3&D-nya di IBL siapa cari yang gaya permainannya gitu. Betul. Jadi game 2 itu memang spotlight-nya ada di selain SGA. Spotlight-nya ada di Alex Caruso sama Andrew Wiggins. Betul. Dan juga memang Haliburton-nya cukup kekurung ya. Betul. Ya, poinnya kecil di game 2 cuma 17. 17. Betul. Cuman kalau nggak salah 2 poin di first half, 17 poin di second half. Dan ini juga gue ngelihat memang nggak bagus banget. Nggak yang ke expose, bagus ke highlight gitu ya si Chet Holmgren sama replacementnya siapa ya? Substitute-nya yang Iya ya. Yang aing tanya sok ngomong aing. Sok heula, teh akan heula. Heula anjing ah. Pokoknya tapi di game kedua ini emang selisih terbesar di selama final 3 game ini ya. betul. Si Okesina menangnya lumayan rada selesai lah, rada jauh. Tapi tetap di kuartal ketiga dan keempat Hampir kaudak deh. kaudak sih ente nya. Sebenarnya kaudak mante, Tapi cuman secara menipis margin. iya, marginnya tuh tetap nggak bisa dijaga, walaupun depth-nya sama kalau kita ngomongin mentality ya, walaupun di Indiana Pacers itu punya
Siapa yang pernah main di final? Gue lupa sih namanya. Siapa Si- Indiana Pacers? Indiana Pacers. Pascal Siakam. Pascal Siakam. Siakam, walaupun ada gitu ya, tapi somehow ada Alex Caruso yang maksudnya Alex Caruso tuh benar-benar berperan di bubble 2020 waktu di Jelas, Lakers waktu gitu di ya. Lakers. Oh. Di Ngeri. Lakers. Tapi somehow masih aja bisa kejar. Gue nggak tahu ini sampai kapan akan terjadi, cuman kalau kata gue kan besok nih adalah game Game keempat. keempat di Pacers lagi. Ya, Benar. itu besok adalah kemenangan Pacers maksudnya ya guys. Tapi iya. sama heula. Tapi kalau misalkan dua sama, ini ada pro and cons-nya. Kalau misalkan dua sama, sebenarnya gue nggak tahu sampai kapan si OKC akan tetap bertahan dengan pola yang seperti ini. So, Tapi kalau udah 3-1, gue udah angkat tangan. ya kalau udah 3-1 mah, ya bener prediksi Opati Jibang dia jadi bener anjing. Mana yang rindu tuh? Nggak tahu ya. Itu menang taruhan dia, hei. Tapi setahu gue nggak ada tim yang pernah bisa balik dari 3-1. 3-1. Iya dari 3-1 mah nggak ada, makanya. Not even Golden State untuk Not even, Ya, betul. not even Golden State. Oke, yang tadi yang kurang bahasnya Isaiah Hartenstein. Isaiah Hartenstein itu adalah rookie-nya kalau nggak salah ya Houston Rocket. Kalau nggak salah nih, coba gue pernah lihat. Nah, kan bener kan? Houston Rocket. Isaiah Hartenstein di Houston aja dia walaupun rookie terus cadangan, tapi lumayan oke untuk di tahun pertamanya. Dan akhirnya kan udah dari si Houston pindah ke Denver, pindah ke Cleveland, pindah ke OKC kepake untuk jadi backupnya si Chet Holmgren. Oh. Gitu. Dan juga kan kemarin juga yang lumayan dari OKC adalah Javin Williams. Yep, Ya, gitu. Javin Williams. Lagi oke Betul. Nu kontrol teh geuning tahu. Ya. Nah, eta lulus aneh. Sih, tapi ya itu maksudnya dan stabil juga gitu. Stabil, betul. Stabil lagi naik yang Stabil, sini, yang stabil. ini underperform. Jadi emang susah sehingga ya di hente-hente ya final teh orang melihatnya, orang awam melihatnya cuma kayak Haliburton lawan SGA gitu ya. Iya, Untuk orang awam tuh kayak benar. kasus itu aja gitu, Hanya dua dua nama orang besar itu. itu. Gak ada lagi soalnya. Sebenarnya tidak salah. Cuman orang-orang yang ada di sekitar Haliburton dan orang-orang yang di sekitar SGA sebenarnya punya kontribusi yang jauh lebih besar daripada mereka berdua sebenarnya. Betul. Kalau gue lihat. Tapi again and again ya, maksudnya kalau kita berkaca di game ketiga kemarin, Ini kan kilo ya di mana LA deui standar. lo bayangin ya, Ribu. Ini nih game paling field goal, seneng orang. field goal itu adalah Nge-shoot ya dari lo dalam. pasti Iya, tahu lah field maksudnya goal field goal itu apa ya. Tapi kalau yang belum tahu field goal itu adalah misalkan lo sekali nembak nggak masuk, 2 kali nembak masuk, berarti field goal-nya adalah 50% 50%. karena 1 kali masuk, 1 kali nggak masuk. Yes. Intinya seperti itu ya. Field goal dari OKC adalah cuman 35% di quarter keempat. Ada banyak kecil 5 anjing ripuh tak anjing quarter 4 asli Asli, anjing. padahal pas Tipu masuk asli, quarter anjing. 4 unggul kayaknya kan? Iya. Masih menang. Masih menang, tiba-tiba elehna lumayan bedanya 8 poin tau udah. Anjing jauh pisan anjing dan itu orang tuh sebenarnya nah bahasanya apa ya? Terkesima lihat si TJ McConnell guys. TJ tukang jamret itu anjing ngeri asli anjing. Stillnya emang malah kebaca juga nanya. Terus kok bisa? Itu teh kan berturut-turut. Enggak berturut-turut ya. Maksudnya 2 kali berturut-turut. Udah gitu main lagi. Nge-steal lagi. Exactly. Anjing. Dan TJ McConnell juara si cebol Tahu. Iya emang kecil. Betul, kan? kecil Emang kecil. Ada informasi tukang di dia tah pemutaran ini kan di Rangkamalela. Wow. Pemutaran dari Jalan Dago ke Rangkamalela, tukang parkirnya, setelannya imo, topi, tato, tapi cebol. Mana sih asli? Anjing kita lucu anjing. Anjing imo sih, benar imo. Rada gombrang setik teh ya, jeans teh gitu ya, keren baju band, Skena. tatoan skena. Ah itu piletik Tapi cebol. Tapi cebol. Saya tuh mau markiran. Terus ya. Lo gitu. Mana? Adi ayo euy. Tapi pilih itu orang Studio masalah aja di orang kalau cebol. bisa kan dia berapa sih? Oke. Orang karek ingat kalau misalnya di Indiana Pacers teh aya James Johnson. Yep. Ini perlu di James Johnson mungkin banyak yang nggak tahu James Johnson Siapa? siapa. Orang kalau buat orang James Johnson diingat banget waktu dia di Miami Heat. Miami Heat. Kalau ngelihat Dennis Rodman, nah ini James Johnson. Iya. Ya ini yang rusak mental, yang ayo tantang terus aja, taunting aja tugasnya mah. Dia emang jago ya. Iya, memang tugasnya di situ. Tapi James Johnson ini juga nggak selalu full turun sih sebenarnya kalau di Pacers. Kemarin juga main cuma dikit sih. Cuman orang kerek inget bahwa aya James Johnson gitu. Nah, Di Pacers teh. Nama no sarantengna Haryono. Nah, kalau sekarang ini Jupe hand mau digelutna dah. Eta kudu aya wae. Sahanu beunang, sahanu ngadat. Biasanya gitu kan kalau tugasnya.
Eta lah juga urang lah. Terus Mang Dias, bener. Mang Dias aja ngeribut saha anu Karena- iya. karena orang kan lama banget main basket sama Dimas. Kita 3 tahun ada ya di Saparua lah dulu sama Uus sama Dianto dan lain-lain. Nah dulu kalau misalnya ada walaupun temen kalau tim orang ke eleh, ya kami nu maju lah, biar itu gak ganggu Dimas yang masuk main. Nah, sengaja we Bang. Jadi masa kalau bener main aman itu mah ngacaukan. Gue selalu kalau misalkan udah pada nggak fokus nih, udah mulai pada panas mainnya, pasti si Dias itu pasti selalu minta untuk di double teamin. Udah gocek-gocek apa segala malam bacot, aing mah jalan we ke undering. Iya, Tiba-tiba dapat bola, kosong. Karena si jangkungna unu ngalekeun di pen area. ya sudah lah gitu. Maksudnya basket teh. itu enak. Nah, jadi sekarang gimana nih untuk game keempat? Game 4 ya prediksi karena ini masih home court advantage-nya Pacers ya, masih di Pacers baru basket mainnya ya. Benar. Oh di home-nya Pacers ya? Masih di Pacers. Masih di Pacers, Oke. terus Pacers lagi unggul 2-1. Menurut lo, Dim, apa yang harus dilakukan OKC ame bisa 2 sama? Wow. Kalau gue malah sekarang jadi kan gue juga megang OKC ya. Gue Betul. bilang kan OKC bakal menang Sama orang 4-2. jadi gitu. Pada sih taruhannya aing poho aja. Pokoknya 4-2. Gue sama Ramadan 4-2 sama 4-2. jeung si Dimas, si Kurz 4-3. 4-3 sih. Itu OKC. Orang 4-1. 4-1. Tapi gue makin kesini malah lebih percaya kenapa prediksi Dias tuh bener gitu. Karena Beda kolot. di game ketiga aja ya, kalau di game kedua depth-nya atau cadangannya dari si OKC itu bagus banget untuk akhirnya ngimbangi permainan Pacers dan akhirnya lumayan jauh tuh skornya kan, skor akhirnya. Tapi ternyata di game ketiga malah bench-nya Pacers outscoring kalau nggak salah nih ya, itu sekitar 49-17. Bench. Bench. 40 poin. Bench. Ngeri anjing. Lo bayangin aja. Dan again and again, yang akhirnya gue nggak tahu kenapa, selalu di kuarter keempat, melendoy banget Pastinya turun si ya. OKC. Dan itu dia yang gue bilang, kalau misalkan sampai 2-2 nih, OKC bisa nahan lah. Misalkan akhirnya balik lagi nih ke OKC di game kelima. Mau sampai kapan? Gitu. Ini bakal habis sih Kelindes. Iya, sih. aku maksudnya Iya, sampai iya. kalau 2 sama, nggak mungkin dong Pacers nggak nyiapin backup plan. Betul. Iya kan, pemain-pemainnya juga mereka depth juga bagus gitu, Iya, pasti akan iya. kebaca. Tapi kalau udah sampai 3-1, kalau gue bilang sih udah pasti kelar. Nah, Dan faktornya Iya, susah. tempo. Kalau udah 3-1 mah. Tapi gini, Brad. Anjing jadi Brad. Ini tuh ada satu konspirasi untuk standar NBA-nya untuk orang apal nih kalau misalnya 3-1 nih. Terus ngelihat penjualan atau secara tiketnya pay-per-view atau per view bagus nih. atau Itu biasanya di mainnya nanti jadi 3-2. 3-2. Bisa. Tapi tetap jadi 4-2 yang menang di Ya, awal. tetap kan? yang menang tetap gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang mau ambil pay-per-view, ya gue nggak ngecilin ya. Cuman OKC dan Pacers kan sebenarnya Ada dua ribu. tim kecil yang Rada-rada ribu sih secara penonton paling dikit kan Betul, finalnya kan. betul. kalau misalkan salah satunya Lakers lah, atau mungkin Iya. salah satunya Golden State Warriors atau Miami, atau mungkin Knicks. kayak Knicks Knicks. lah. Oh, kalau Knicks sih udahlah itu. Jadi, jangan kalau Itu mungkin. ya kalau di IBL aja misalnya sekarang yang finalnya kejutan sama kejutan, udah pasti sedikit juga yang nonton. Mau mungkin misalnya nu finalnya Raja Wali lawan Satya Wicana. Ini playoff tak asup kan jelas. Ini jelas betul playoff tak asup dah final. Makanya gue langsung mikir, bentar, kayaknya enggak deh. Jelas. Playoff itu cenanya tiba-tiba final. Tapi Oke, dua orang yang harus diwaspadin sama OKC itu adalah Haliburton sama Miles Turner. Kenapa? Kalau berkaca dari game ketiga nih ya, gue punya sedikit statistiknya biar kalian nggak bosan-bosan banget. Miles Turner itu sebenarnya cuma 9 poin, tapi field goal-nya 100%. Itu pertama ya, itu untuk offense, Oke. dimana dia bukan pemain offense. No problem. Tapi kalau kita ngomongin Center dia lo, bos. soal block, Nah, dia berhasil ngeblok 5 dan 1 krusial waktu dia ngeblok Chet Holmgren. terakhir Terakhir. Defense-nya OKC itu bagus banget. Pain-nya dari undering-nya dari Pacers itu sebenarnya jelek banget. Cuman seorang Miles Turner bisa kayak nyoreng gitu loh. Enggak, ya gue emang jelek tapi gue bisa dengan 5 blok ini nih bisa Ya. lumayan jadi power. lumayan jadi power Iya, buat mereka. iya. Dan itu kalau misalkan nggak bisa dipecahin atau misalkan OKC nggak bisa manfaatin lemahnya pain power dari Indiana Pacers, it will be Udahan gone. lah, udahan lah. Dan
Karena emang kayak kan game of momentumnya basketnya juga blok tuh bisa Momentum, jadi momentum. ngubah mental banget blok tuh kayak gitu. Block, steal tuh momentum. Lo inget nggak yang waktu final tahun berapa yang Iguodala di blok sama LeBron yang dari belakang, Iya. yang chase down, Ya yang dikejar. yang tadinya udah bisa dibilang kayak oke menang lagi nih oke sih, Eh, nggak ternyata. Bukan oke sih dong. Oke sih Golden State Warriors. GSW. Yes. Catwell shoot GSW. Ya, Ya. dari satu blok itu loh Iya. maksudnya. Langsung momentum. Momentum. Momentum Oke. banget. Nah jadi tapi prediksi game 4 dulu, tunggu. Tama Randi, ayo. Ya karena sebetulnya home court advantage juga ya. Tapi kalau bisa ada perubahan di second half bisa jadi oke sih. Selama si Ben Sportnya telepon dari Aduh, ini. video call ya, kumaha tuh kayak. Angkat we Angkat bae, dulu, Kek. obrolan. Terus Selama itu tadi si bench point-nya juga kayak game kedua lah, maksudnya karena sama Wiggins masih bisa step up kayak game 2 bisa lah oke sih. jadi oke sih. Oke megangnya. sih udah tetap. Oke. Dimski. Indiana. Berubah dari sih. Nah, isi kuis oke. Karena Satu sama kayak dia. Ah. Tekanan home court dari Indiana Pacers Pasti. tuh luar biasa ya, Pasti, gitu ya. pasti. Apalagi walaupun gemuruhnya nggak kayak Madison ya. benar. Nggak kayak Knicks gitu. Ada Knicks. Yang kedua, kalau berkaca dari turnover yang akhirnya game pertama Pacers 19, ternyata kemarin kalau nggak salah OKC itu juga sampai belasan turnovernya. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya beberapa dari mereka mungkin kaget. Mental final tuh Mental can final kuat, kayak can gitu. kuat di mental final ruas kan ya. Benar, karena final tuh aneh gitu menurut gue. Betul. Aneh, beda banget. Beda banget. Beda banget, apalagi untuk tim-tim baru kayak Indiana Pacers. Ya. Sebenarnya bukan tim baru Bukan ya, baru, tapi maksudnya orang-orang yang dari dalamnya itu Ya generasi mayoritas ini baru. kan baru Benar. ke final kan. Itu sangat mempengaruhi, dan kalau gue ngelihat kemarin permainan dari Haliburton, Obi Toppin yang putback dunk-nya itu benar-benar momentum Ternyata banget. momentum. Blok dari Miles Turner, gue sih pesimis kalau OKC bisa ngimbangin sebenarnya. Tapi we will never know kalau misalkan akhirnya dia bisa konsisten quarter 3 dan 4. Ya itu kan kuncinya di situ tuh second half-nya. Tapi gue gak yakin sih. Oke, ini Kalau dari lo gua sendiri nih. pasti Pacers. Dari gua ya. Ini gue sedikit merubah prediksi tapi dia. Ya orang rada ngerubah tapi orang yakin tetap Pacers yang Tetap menang, Pacers ya. yang Nah, juara. orang ngerubah prediksi karena ternyata di tengah-tengah jumlah penonton kalau nggak salah naik deh. Jumlah penonton NBA naik ya. Naik. Dan karena dengan fresh aja gitu dua-duanya finalnya ini baru nih gitu. Dan Jadi perbincangannya juga lumayan rame di luar. betul, nih. Sally Burton lah, SGA lah gitu. Nah, tapi untuk game keempat, orang predikna Pacers menang. Game kelima, OKC menang. Nah, game keenam ya. Jadi 6 game 4-2 jadi untuk Pacers ya. Berubahnya itu ya. Itu sih. Jadi sekarang karena home court Pacers dulu menang, nanti OKC Pacers lagi. Nah, Pacers lagi. Jadi Riaya ini sebelah situ. Betul. Nah, gitu. Karena ini the first. Bisa Ya, jadi sih. Bisa jadi. Ini konspirasi. Itu make sense sih, Ini konspirasi aja. tapi whatever it is, nanti di episode ketiga pasti kita akan ketemu dengan NBA Finals lagi. Mau skor 4-2 atau 4-1, karena kalau nggak salah nanti game ke-5 itu adalah di hari Kamis. Hari Kamis ya? Jadi Game kita- kelima. Game Game kelima, kelima. oke. Game keempat itu besok ya, di Ya, hari besok. Sabtu. Nah, Bisa jadi, Yang mana? kalau nggak Selasa, Kamis. Jadi kita masih bakal ya, Ngebahas mudah-mudahan, kayaknya tapi lah, ya masih. jangan dulu juara deh, jangan dulu Sampai lah. bahas deui ya. Oh, iya. Oke. Kalau langsung 4 hiji jadi teka bahas finalnya. Nggak apa-apa. Maksudnya mau akhirnya besok 3-1 menang Pacers juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman ya benar juga kata lo, kalau misalkan Di 3-2 ngomongin kita lah. viewers, ya. Biar kita bisa masih ngomongin Komen we lah, ngeus lah kan dia tayang pas ngeus kejadian ya. kejadian betul. game. Komen we eta lah. Nah ini sekarang kita langsung ke kuarter ketiga men. Dimana kalau kuarter ketiga kita akan ngebahas Indonesian Basketball League. IBL. Betul, IBL. IBL, which is Ini adalah spesialisasi dari Tamarandi. Randi. Dan Randi. baru aja kalau Prawira baru aja menang lawan tadi teh. Acan udah guys, tadi ini iya pas ngetek Prawira keur main nih. Jadi orang tinggal skornya berapa? Di mau mundur lah. Prawira itu akhirnya kemarin di orang si Tama si Kunz nonton Prawira di game terakhir di kandang. Ya, Citra. home court game Ya. terakhir nih Prawira. Melawan Satria Bengawan tim Solo. yang lagi naik terus yang menang terus Satria Bengawan Solo. Tim baru dengan punya Mike KPBS-nya. Ya, KPBS, KPBS. susu Pangalengan. melawan KBS di mana timnya lagi menang terus terus pemain asingnya lagi disorotin banget Will Artino dengan pivot muter kayak Olajuwon mainnya.
salah Asli. satu center asing teroke di IBL lah sekarang. Untuk Will sana. Artino. Gaya mainnya center tapi ya. Pain. Pain Full banget. pain. Pain banget. Full. Full. Gila, jadi dia bisa nih gini Step nih dia. 2 kali muter. Ini gini, dapat bola nih kan, dapat bola nih, tek, pivot. Nggak dapat pivot, puter. Out. Enggak. Muter teuing Mas. Muter, out. Muter-muter Enggak, ngapung emang jurusnya kan. begitu, jurusnya begitu. Jadi yang ngejaga Giga, Nobertus Giga kan ngedeketin terus. Kan jadi kesal ya. Iya. Jadi pas dia loncat gitu kan, fall, free throw, masuk terus. Akurasinya 80%. Bagus banget. Nice. Halus. Nah, All time center. all time center yes. Udah gitu, itu nggak kebendung kan. Jadi quarter 1, quarter 2, Prawira itu kalah. Ya. Quarter 3 pun kalau nggak salah ya. Nah, quarter tiga quarter ada 3 kan unggul, Brandis yang yang si dari Rose. behind the logo Yes. ya. Nah kalah. Nah quarter 3 kenapa menang Prawira? Nobertus Giga tahu ngejaga Will Artino kan dia muter-muter kayak tornado tuh. Akhirnya dia nggak terlalu deket jadi dijauhin. Jadi di Iya, saat iya, dia iya. muter kejauhan, pivotnya goyang tuh. Iya. Traveling. Terus 4 dia kali. stres. 4 kali traveling prestasi 4 kali. Marah-marah, udah beres dari situ. Tahu. Udah beres dari situ. Walaupun pemain asing satu lagi Mike Singletary ya. Oh yang main ya, Mas Ya. Singletary main. 3 point masuk cuman nggak segitunya lah. Dan kemarin satu lagi nggak main kan. Satu lagi pemain KBS nggak main asingnya karena bukan cedera apa ya? Di bawah kucing kalau nggak salah. Makanya nggak tahu alasannya. Tapi apa. nggak di bench lah, dia nonton. doang. Ada. Nah, Will Artino Tidur. kita juga sempat Martin hopeless tidur. ngelihat jagonya Will Artino. Gua, Tama, Kunse. Ini tuh mesti digimanain sih? Masuk Iya, terus. iya. Masuk terus, bener-bener masuk terus. Layup juga udah dia masuk anjing dan kia nih. Akhirnya ya itu dijaganya gitu. Pivotnya biar dia pivot dulu, goyang. Berarti bisa dibilang IQ-nya cukup bagus ya si Giga. Dan momentum untuk udah muter-muter gitu, terus momentum naikin fake-nya tuh pas banget. Tapi Jago Will Artino. kalau misalkan akhirnya di second half si Giga bisa ngebaca itu, berarti IQ-nya dia juga cukup bagus untuk akhirnya match up lawan. Oke, tapi gua kurang sepakat kalau cuman Nobertus Giga, gara-gara Nobertus Giga. Ini semua karena Coach Dev cuma. karena formasi nggak dirubah, cuman mainnya jadi cepet. Quick play kayak Indiana. Jadi main bola inbound tek langsung. Iya. Nah, baru tuh capek tuh bingung tuh KBS tuh. Kemarin tuh ininya yang ngebedain adalah si apa? Wasit. Oh, bukan. Bukan wasitnya Ya. di awal. Ya wasit anjing ya, waktu KBS tuh anjing. Di Benar perlu di-improve tadi IBL. Beneran anjing Asli. ini komen dari semuanya nggak cuma dari Prawira anjing, tapi ini mesti diganti. Betul. Masih ada improve karena pemain asing udah tier 1, main NBA udah datang tuh. Iya. Mantan pemain NBA maksudnya. Betul. Isaiah Briscoe, Blevins dari Yes. Portland. Tapi ya nih kenapa nggak wasitnya memang agak PR ya karena banyak tim yang dirugikan juga di kayak Pasifik udah berapa kali rugi, kemarin Borneo juga berapa kali kesalahan akhirnya si Borneo dianggap menang dan lain-lain tapi Iya. banyak dirugikan lah tim-tim ini kasihan. Jadi- Nah, ini satu lagi nih, gue pengen tanya lu Dim, yang masih main basket secara bukan profesional, maksudnya di liga lu masih ikutan. Gue pengen nanya lu nih, misalnya gue melakukan layup and then harusnya N1, harusnya ya, Ya. tapi nggak N1. Ya. Udah gitu gue balik lagi dong untuk ke defense, Iya. terus gue komplain ke wasit nih. Komplainnya bukan, bukan gitu, cuman Sid harusnya Kenapa? gimana? Orang Sid?" tadi Terus harusnya gue apa? technical foul, wajar apa enggak? Enggak. Nah, dia nge-call itu technical foul ke Yuda Saputra. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal technical foul ya, technical foul itu adalah foul ya, misalkan lu foulnya kelewatan. Technical foul itu kan ada beberapa, ada technical foul, ada flagrant. Iya, Flagrant iya. kan kalau misalkan Sudah terlalu parah yang Ya, mencelakakan. lo ada Sportman. benar, kayak lo misalkan hands up nih, tapi lo punya niatan saat dia naik, lo narik Gitu, gitu. ya. Itu bisa dianggap foul clear, itu bisa dianggap flagrant. Tapi kalau cuman kayak lo nyamperin wasit tapi dengan gak ada indikasi kayak Oh, ini nggak nyamperin. muka marah apa Ya. gimana, cuman kayak Sit, itu kan sebenarnya gini dan lo di call nggak wajar. Kemarin bahkan nggak nyamperin sambil lari mulu, Nggak sambil nyamperin. sambil defense. Coba gini, ini gimana sih? Ada di tayangan Satu di dong. highlightnya. Apa dia nunjukin gestur sesuatu nggak? Enggak gini, enggak. Sama sekali Cuman- enggak. Cuman kayak kena nih Kayak gitu. N1 dong, Ini N1 dong. N1 dong, N1 dong. harusnya. Enggak. Dan double technical Yudanya kena. Nah, karena Yudanya kena, bench kan jadi protes juga. Lah kok jadi Yuda di technical, benchnya juga di technical, jadi dapat 2 shoot KBS. Ah, iya. Nah, itu tuh. Itu yang bikin marah kemarin Prawira Family ya. Sampai ada Prawira Family yang daerah situ terus ngomong, "Ayo masalah naon nih mah ulah dibawakan dia." Ya kan Ah, itu. iya. Kalau jadi wasit harus punya bener-bener netral ya si Iya. emosi. Kalau itu kan how to respond dia ya. Kalau emang lagi sensi ya ini itu Sensi aneh banget. banget aja. Sampai Prawira Family yang di Tribun Utara itu sampai
tepuk tanganin wasit yang wasit. Oh, ya hebat lah gitu. Segitunya. Dan ini bukan isu yang kecil ya, maksudnya bukan hanya terjadi di Prawira. Dan apalagi mau playoff. Walaupun di playoff ada ya solusi jangka pendeknya adalah wasit asing kayak tahun lalu. Jadi wasitnya pasti dari Jepang, Korea dipanggil tuh untuk playoff. Oh iya. Yes. Oh, Mudah-mudahan. jadi Kim Jong Un yang dia datang. Kim Jong Un Korea Utara dia sih. Jangan Wani dong. mana Nepal eta. Daripada Xi Jinping. Wah, udah nuklir. Kalah kayaknya si Prawira, kalah. Kalah Prawira kalau lihat dari ini ya, udah muncul soalnya si standingnya si Prawira jadi kalah 8. Berarti asalnya kan 7 sebelum sama Rans. Rans Oh jadi iya. Rans jadi satu. Rans Dewa United, KBS, Prawira, Satria Muda, Hang Tuah, Ya. dan Hawks. Kalau Hawks sudah nggak mungkin berubah tuh. Hawks sama Hang Tua itu udah pasti 78. 76 72, Bos. Tapi nggak tahu ya, maksudnya kan gue juga nggak terlalu ngikutin IBL banget gitu, dan gue kaget sebenarnya dengan kalau perbandingan dari tahun lalu ya, nama-nama kayak Rans, nama-nama kayak Tangerang Hawks. Yes. Tuh, Hawks baru pertama kan ya? Hawks pertama kali sejak Pertama kali kan? ada Nah, tim iya. bernama Tangerang Hawks masuk ke playoff. Dan kayak misalkan kita ngomongin kayak Satya Wacana, Bima Perkasa, Bali United, kenapa jadi di bawah? Ada apa gitu Itu kan? Nggak tahu sih kalau ini. Itu tuh keren sih sebenarnya Iya. untuk kemajuan basket Indonesia ya, dimana kayak sekarang timnya bisa nggak cuma yang itu-itu aja Betul. gitu kan ya. Ini Dewa United aja sebetulnya kan baru tahun lalu kelihatan super powernya ya. Ya. Tapi masih bisa stabil sampai tahun ini Dewa United. Terus kayak ada Hang Tuah Hang Tuah ya. udah lama banget udah masuk playoff, sekarang masuk playoff lagi. Nah kayak gitulah. Kalau sekarang memang beda peta kekuatan si IBL nih, Yap. tim IBL memang agak beda ya. Kalau misalnya kalau lama-lama kan kayak Pelita Jaya, PJ udah jelas, Satria Muda udah Betul. jelas, Yes. Prawira gitu udah lama. Nah ini tapi ya kayak baru-baru nih kayak Rans, kayak Hang Tuah tuh lumayan, Tangerang tuh lumayan Ya. beda lah. Tapi next lu harus datang lah. Yap, Coba yap, ke yap, Gor. yap. Coba nonton sih. Coba Di ke playoff, Gor Saparua tuh benerin tuh Apa? Lapang kita, men. Lihat lapangan itu tuh gue sedih gila lu. Itu lapang kita men dulu. Iya, dulu sempat main bareng di sana zaman Iya, dulu sih. iya. Dan bukan orang lain nge-claiming orang ngurus, enggak, cuman kita salah satu yang ngurus. Betul. Ring kita yang benerin Kita loh. yang benerin dan segala macam. Ini apa? Jaringnya, Net netnya, kita jaring. beli, Iya. inget nggak? Memang gantian sama yang lain. Teman-teman Scorpio juga latihan di Ada, situ. Itu teman-teman. juga ngurusin juga. Iya mana? Nggak urus. Iya tolong atuh ay. Dan sekarang papannya udah parah. Walaupun Oh, sekarang ring sama jaringnya ya udah masih dipakai buat Masih latihan dipakai. anak-anak juga gitu kan, nggak bisa diklaim kayak 2 jam gue booking nggak boleh gitu kan sekarang sebenarnya. Nggak kayak dulu. Terbuka banget ya, Nggak kayak Bang. dulu. Ya lo tinggal main misalnya kayak public court aja kalau di US tuh. Ya lo jadi public court aja. Jadi public court Yang lo mau main misalkan lo nggak bisa booking 2 jam tapi ada teman-teman 15 orang main ya main aja. gabung. Gabung aja. Udah nggak bisa ngeklaim gitu. Oh udahlah pokoknya kalau main basket mah ikutin aja itu di si Stay Hoop. Mhm. Stay Hoop tiap sebulan sekali ajak open. Iya, Iya. bikin kayak mini Court gitu. competition, tematik, ngajak siapapun. Iya, Seru. waktu kemarin-kemarin aja ini sedikit intermezzo ya, si Stay Hoop tuh ngadain kayak dengan profesi misalnya PNS lawan apa gitu, Iya. lawan yang profesinya apa, lucu loh. Nanti kita broadcaster lawan anak-anak band kali Iya, ya, anak Nah, bisa juga. lawan anak-anak TK lah kalau kita. Mari. Wani orang eta mah, orang TK jeung sikun saduaan. So what next IBL nih ada apa lagi Tam? IBL sekarang emang lagi perebutan seat ya karena jadwal IBL tuh sebetulnya di setengah musim pertama tuh bagus karena setengah musim pertama ketika beres semua tim jumlah permainannya sama. Sama. Oh, Oke. tapi Mas- ini beda karena Yang kedua tuh beda karena pertama jadwal PJ di Cepetin. BCL atau ABL di Asia Oh, champion. Karena PJ banyak main di sana jadi banyak yang postpone permainan PJ, jadi PJ permainannya lebih sedikit. Nyaris itu jadi sekarang ada beberapa tim yang secara game tuh jauh lebih sedikit kayak SM, PJ sama Prawira salah satunya. Jadi masih banyak PR gitu. Jadi secara seed memang belum ketebak nih. Siapa iya. dengan siapa Karena ya? masih ada Siapa? ketinggalan ya belum Iya. sama. Betul. Yang makanya tadi yang udah pasti itu adalah si Hang Tuah itu udah pasti ke-7, Hawks sudah pasti Ke-8. ke-8. Nah, 1-2-nya aja belum pasti sebetulnya karena si Rans sekarang kan ke-1 nih. Ya gara-gara tadi menang lawan PJ, Betul. lawan Prawira. Tapi Rans itu satu-satunya tim yang udah 26 kali main. Nah, kan bisa ke bawah. Iya, betul. Iya, ini aja Satria Muda baru 23 kali main gitu. Iya. Kalau sisanya 3 kali game itu Satria Muda menang, sama poinnya sama Rans sebetulnya. Tapi sekarang SM aja masih di bawah banget posisi ke-6 karena ya gamenya masih dikit. Nah, Gitu jadi masih seru. Belum ketahuan berarti sisi-sisinya dan segala macam ya? Belum Oke. ketahuan. Kalau feeling emang masih kayaknya ya. Satunya masih PJ deh.
Satu jelas PJ. Ya walaupun sekarang PJ ketiga ya, tapi baru 2-3 game PJ. Iya, dan sayang banget ya game kemarin PJ ngelawan Borneo. Ya. Orang nyali. Quarter 4 Borneo memimpin. Yes, 3 bola. hampir menang bornya tuh. Tapi mental 3 bola 3 poin. tiga bola. 3 bola. 3 bola. Yes. Memimpin di detik-detik terakhir malahan. Yeah. 1 menit terakhir. Buat gua kan PJ dengan kualitas banyaknya pemain heritage, Iya, terus udah gitu pemain asingnya Pastinya bagus-bagus lah. aduh, kualitasnya NBA ya. Yes. Kan Jakari, Dallas Maverick, didikan Jason Kidd, Betul. ada KJ KJ McDaniels McDaniel. dari Houston Rockets gitu. Kayak ini Edarkia, saya Briscoe gitu, dan Daniel Wenas juga. Yes. Tapi kesini kayaknya nggak, orang tuh nyawanya karena excited atau apa, pede aja 3 point terus kayak. Nah kan jadi nggak masuk, kenapa kalau ngelit kenapa 3 point terus Ya, sih ya, gitu ya. loh. Maksudnya Biasaan, biasa. handle the tempo aja gitu menurut orang ya, tapi ya lebar lah, jadi kalah aja. Tapi itu juga sebenarnya ada hubungannya sama, bukan ada hubungan, itu juga yang terjadi sama OKC. Oh iya, iya. Oh, Dia, iya. dia terlalu excited, gua jauhin ternyata beak nih, Jangan tahu dah gue jadi. Udah. Dan mental oke sih PJ mentalnya emang. Ya iya tuh beda Iya, bos. iya. Juara sih. Beda bos. Jawato nggak main juga nggak ngaruh, Prastawa nggak main nggak ngaruh. Prastawa hampir full musim di regular season nggak main, baru main kemarin. Baru main kemarin langsung ngecun. Langsung ngecun. Heran emang. Agassi ngeri. Agassi, personal ya. Nah, Agassi harus jadi MVP nomini tahun ini. karena memang dia banyak nyumbang poin dari bench ya. Betul. Bukan cuma six man of the year, tapi memang harusnya jadi, karena secara untuk lokal ya, lokal MVP. Karena secara Walaupun heritage. Heritage Betul, mana? Agassi enggak ya? Walaupun Agassi emang sekolah di luar. Oh. Basketnya di Spain, dia seperti Spain kan untuk belajar Oh, basket. barang jang banteng. Ya aja, ya Sergio Ramos. Kalau sih Atau anjing jeung Michaelna. kalau di sliding gini jago saya eta. Poin, feed goal, terus ya ketika dia main naik terus si PJ. Oke. Agassi. Maksudnya kan selama ini kalau lokal MVP selalu berkutat di Yuda sama Abraham dan Margarita. Nah. Sebenarnya Agassi layak tahun ini. Oke, Agassi ya. Oke, Agassi. kita lihat nanti. Terus kalau Prawira sendiri, feeling kurang sih kayaknya ya. Prawira ketemu KBSD sih. Feeling kurang. Berarti Prawira ada tuh, di posisi mana dong kalau gitu? kalau sekarang sementara KBS sama Prawira 4-5. Kemungkinan bakal tetap 4-5 sih. Iya, 4 lawan 5, 3 lawan 6 ya. 3 lawan 6 soalnya. Oh iya juga. Ya kan? Iya. Kalau lihat dari seed yang sekarang ya. Jadi memang lebih seru. Ini tinggal Prawira gimana 2 game terakhir aja. Niatnya gimana nih si Coach Dev. Karena 2 game terakhir kan minggu ini setelah kita angkat kita Jumat. Minggu tuh lawan SM. Minggu lawan SM. Rabu depan lawan PJ. PJ udah. Nah, Terakhir kan itu. itu terserah deh. Kita Coach Dev mau ngincar menang buat seed atau ngitung seed aja. Siapa tahu kan kalau ngitung seed bisa ini orang menang 2 kali nyawana pangkina jeung leuwih kuat justru. Iya, Kalau iya. kalahin bisa Iya. gitu kan. Bisa. Strategi itu mah. Mangga. Tapi kalau lawan KBS lagi harusnya menang sih, karena udah tahu Will Artino jaganya kayak gimana. ya sini traveling we ya, itu. Puter kayak tinggalin pas muter wajib ke marana. Tas mainnya DVLT-nya. Puter aja. Kagunahan. Gitu. Oke. Sip, itu dia prediksi kita untuk IBL di playoff seed-nya ya. Betul. Dan kita langsung ke quarter 4. Quarter 4 adalah info-info buat barudak basket ya. Menurut Ya. apa? Iya, kemarin kita apa? Fall betting. Fall betting. Nah, ya itu masih sering banget fun dilakuin. fact we Banyak. mah. Memancing untuk jadi fall. Kayak Memancing-mancing James Harden, fall. Trae Young, SGA. SGA, Betul. benar. Dwayne Wade kalau dulu. Nah, iya ya. Dimas mau kasih apa sekarang? Fun fact aja ya biar ini ya, biar Fun fact, biar slow. biar tahu gitu misalkan yang ngeliat kita juga mungkin nggak cuma milenial doang, Gen Z dan segala macam mungkin Ya pasti nu karolot nu apalna nama justru atau ada yang apa nama basketnya kayak siklus nyangkut di pemain lama. iya benar Iya, gitu kan. benar. Oke, ada apa nih? Number one. Fun fact apa nih? Kalau lu tahu apa nih? Dari pemain NBA atau IBL? Kim Jong Un tau? Ya tahu dong. Udah jelas mungkin dong, Kim Jong Un. Tahu nggak sahabatan sama siapa? Banyak atuh. Tapi orang can tanya sih mutual friend tuh orang. Nggak anjir. Apa? Mutualan oke. Kemarin siapa ya yang ngomong ya? Kenapa emang Kim Jong Un temenan sama Sama The Worm. The Tahu Worm, siapakah itu The Dennis- Worm? Dennis Dennis Rodman. karena Itu dia pacaran CS. sama anaknya kan? Iya dulu. Itu kan kemarin. Itu gila loh. Maksudnya gue nggak tahu ya apa yang di dalam otak seorang Dennis Rodman ya. Seberani itu. Maksudnya kalau ngomongin soal Dennis Rodman, dia tuh orang yang paling disiplin. Jadi pernah ada satu cerita juga dari Michael Jordan kalau misalkan Dennis Rodman itu pernah meminta untuk gue mau party dulu ya sebelum game. Sebelum final. Dan itu Sebelum final. Dikasih sama Coach Phil. Kayaknya ditonjok udah dikasih ya. Dikasih. Naik final. Kenapa? Party Karena lah. tahu kalau Phil Dennis Jackson, Ya. Michael Jordan pun tahu. Itu justru
kalau misalkan lo nggak ngasih Dennis Rodman party, Nah. itu bakal berantakan Dennis Rodman. Mending dibebaskan, Mending dibebaskan dan segala Karena emang macam. rada antik deh Salman teh. Iya, dan itu ceritanya ada di Michael Jordan yang di Netflix kan ini? Iya. Ceritanya nih. Jadi gua lengkapin nih ceritanya. Jadi waktu final game keberapa? Stres banget nih sebetulnya. Iya. Beres game. Orang minta partinya, orang pengen party Hah? malam ini. Loh, besok manggung, besok main. Besok main. Besok main. Besok main. Iya, besok main. Gua pengen party. Iya. Dikasih lah sama Phil Jackson sama Michael Jordan udah jelas ya. Ya eta mesti. Dikasih lah. Terus besoknya pas latihan udah Drill. mulai dia belum datang terlambat tapi masih pede gitu Phil Jackson sama Michael Jackson Phil Jackson sama Michael Jordan maksudnya Michael Jackson tuh Michael Jordan sama Phil Jackson Doa dijikeun efektif we ieu mah. Dennis Rodman datang telat langsung ngedrill tidak hangover tidak apa dan Lo tau nggak? malamnya main reboundnya gede banget Nama drillnya adalah Indian drill. Jadi gini, misalkan nih, kita lari, ya lari, nanti yang paling belakang itu harus nyusul ke depan. Yang paling depan akan ngikutin pace-nya terus. Jadi kalau misalkan yang paling belakang bisa nyusul ke depan, Nah, itu yang kudu depan nyusul. sprint, yang paling belakang selanjutnya harus Ngikutin nyusul. lagi terus. Itu yang dilakukan Iya, sama iya, Dennis Rodman dan seluruh tim dari Chicago Bulls. Padahal malamnya baru apa? Party. Baru party, baby. Dennis Rodman Dennis Rodman ada beberapa fakta juga sih kan pernah main film yang Van Damme-nya. ya Ya. double impact double team Double team. Itu ngelawan singa sih ya. Tonton live filmnya Van Damme dan Dennis Rodman adalah inspirasi dari tokoh Hanamichi Sakuragi di Yes. Slam Dunk. Betul. betul Makanya Ribbon kan si Raja Ribbon si Sakuragi teh bukna beureum teh Dennis Rodman. Ya. Ya. Dan Dennis Rodman juga sebenarnya kalau orang ngomong ini kasar banget mainnya, enggak. Enggak. Itu tugasnya, Bos. Emang saya teh mah Kalau Ribbon. misalkan lo ngomong Dennis Rodman main di mana di Lakers, kasar, lo belum lihat dia main di Pistons. Iya. Habis itu lebih ngeri, Jordan ditangkap di atas, anjing lagi ke layup ditangkep anjing. Tidak peduli flag level, yang penting hancur mental. Emang dulu ada flagrant? Nggak ada. Oh, enggak ada ya? Ya maksudnya kalau kita hitung sekarang itu flagrant ya, tapi kalau dulu kan Ngeri kayak banget, ini lagi gini nih. Tah, anjing ditabrak aja, tang. Tais, anjing bodo amat. Teammate bahalanya. Ya, tapi itu Dennis Rodman salah satu smartest player on NBA. ya Iya. the highest IQ, yang paling disiplin juga, dan kalau main di zaman sekarang sebenarnya masih kepake. Masih kepake. Nah, ya, Sangat kayak main kepake. kayak gitu masih ini sih. Walaupun Karena nggak bukan peduli 3 point, poin, kan? nggak peduli, Iya. benar. Bukan tugasnya. Tapi rim protector. Ring Rollman protector aja, ya, rollman. ring protector, gue setuju nih. Dennis Rodman itu fun Nah, fact-nya. fakta pertama ya. Fakta yang pertama, fun fact yang terakhir, seorang Stephen Curry itu punya rutinitas latihan yang sangat intens. Dribble sambil tutup mata, dribble yang satu pakai bola basket, satu pakai bola tenis dilemparin Kan ke beda. tembok. Iya. Betul. Yang Dari bounce-nya pun beda. Bounce-nya kan bedanya. bola Bola tenis tenis beda, yang dan sama segala bola macam. tenis itu beneran Benar. hese eta. Satu-satunya orang yang bisa ngimbangin latihan dari Stephen Curry itu cuma Klay Thompson, hanya di bagian shooting saja. Syuting unggul Oh, eta. kalau ini enggak. Nope. Banyak yang nyerah. Banyak yang latihan sama Stephen Curry akhirnya nyerah. Itu kan kalau secara kinerja otaknya kan bagi dua ya? Bagi dua, Maksudnya betul. bener nggak sih? Iya, ini bola tenis gini, ini dribble. Bos. Hese, tempona ge beda, mantulna beda. Oh, iya, tempona beda. Kan pasti beda tempona lah karena daya mantulna beda. Cing, Stephen Curry. Jadi Stephen Curry sama Kobe Bryant yang dia beneran pernah ada di lapang dan tahu kesalahan dari lapang tersebut. Iya, ada videonya viral. Si Stephen Curry ke dribble tiba-tiba lepas bolana. Stephen Curry langsung, "Gimana yang salah urang? Lapangna salah cobaan cek beneran lapangna salah." Anjing ofisialnya ruas, anjing nggak bisa kieu anjing. Ini kumaha ya tim ayeuna supervisorna. Lagi Iya. dribble gini kan. Tek, lah bolanya Iya, enggak bola mantul. hilang. Gimana boleh urang salah, lapangna juga salah. Bener sih lapangna salah kok. Bisa apa? Dan satu lagi Kobe Bryant. Kobe Bryant Oh, lagi gitu-gitu pemanasan, nembak beberapa kali di spotnya dia. Ini kok gue nggak masuk-masuk ya? Nyoba lagi nggak masuk-masuk. Bilang, ini kayaknya ringnya naik 1 inci deh. Pas diukur, ya Lah, mana sih? Nah, ada videonya di YouTube juga. Jadi yang gue pernah lihat beneran di court ngalamin hal-hal kayak gitu, saking perfeksionisnya mereka dengan latihan ya, itu kan kayak muscle memory dia. iya udah apal banget Udah sebetulnya hafal kan. banget. Gak Dan mungkin, sampai- gak mungkin ini kayak gini gitu Iya. kan. Ini seribuan Ternyata kali. hidup mati di lapang basket. Anjing hidupnya untuk didedikasikan untuk basket. Iya, iya. Kayak gitu-gitu mah. Exactly. Ngeri. One of Stephen the Curry best. berarti bukan trick shot dong buat dia. Itu mah memang kafalan dia aja. Iya, Mau sambil gini, mau sambil, kan masuk terus ya. hafalan itu. Masih banyak yang masuk. Hafalan itu, hafalan. Ngeri. Nanti kita tunggu aja fun fact kalau Stephen Curry ternyata alien. Iya. Anjing ada yang bisa Lain soalnya. soalnya. Mana yang bisa nanya Stephen Curry. Dan sekarang Stephen Curry juga menginspirasi beberapa pemain-pemain basket. Walaupun yang lapangan kayak kita nih, yang cuma suka apa main-main gitu, have fun doang. Sama
teman-teman IBL juga ya. Yes. Lokal juga. Jadi mainnya tuh shoot yang quick release gitu. Ya. Yuda Saputra salah satunya adalah kalau ditanya pemain favoritnya siapa? Curry. Curry. Makanya dia point guard yang 3 poinnya kayak Curry kan, selalu gitu. Betul. Oke. Yuda Saputra. Itu dia. Fun fact terakhir juga nutup nih buat episode nu ieu hatur nuhun. Bodak Basket udah nonton sampai Thank you. detik ini. Lengkap lah isukan mah kayak minggu haripan lengkap dengan siklus Ya, sekarang minggu depan harus lengkap. Dan kalau misalnya mau komen nih, misalnya komen, coba ini teh artinya apa? Tadi Ya. teh apa? Third and D, apa? 3ND. Trendy. 3 and D teh naon deui sih? Gitu. Two way scorer apa Ya, maksudnya all time center. Ya. Bener ya? Center. Ya nanti dijelasin Kan lagi. dibahas lah. IC Ya. Dimas mah tenang urang. Gampang. Nanti gue bakal kasih tahu juga, bukan spesifikasi sih. Maksudnya dari lingkaran 3 point atau lingkaran shoot buat 3 point itu mana sih yang lebih banyak masuknya dan ada alasannya kenapa? Nah, kan Dan di OG kayak mereka nyaho ya, nanti Dimas akan kasih tahu kenapa di NBA lebih banyak poin dan lebih banyak aksi. Yep, Itu Yes. karena ukuran lapang dan lain-lain tadi. betul. Nanti bakal Yep. ya dibahas lah dikit-dikit. dibahas. bahas Tadi breaking kan kalian. kuarternya Tapi beda kan. in the next episode. Oke. Atau ya, Bodak Basket udah nonton si 4 quarter Yep. episode kedua walaupun tetap 3 quarter sebenarnya karena quarter keempat capek manten ya. Jawabannya kurang hiji ya. Asli. Lumayan. Non pisan. Non pisan pokoknya mah di subscribe YouTube-nya Kun Kurniawan, di follow oke 4quarter.podcast. Betul. Kita ada Saweria, silakan di sana donate juga Nah, ya. buat support. Ya kan kalau ini masih polos nih. Nah, ini buat teman-teman yang punya brand atau apa silakan, ini kan masih kosong nih. Mangga boleh. Apapun ya, Apapun, Bang. apapun. Mang Imai yang punya jersey, orang ini jersey karunya ini Kali. jersey jersey guys Disetrika. si Pandi geus kieu dari mana? Ini jersey dari legendnya Bandung Pandi Bakri dikasih. Bandung. Ini bukan vintage lagi nih rusak jersey-nya. Karena ya jersey tidak saya beli tapi barter dengan nasi goreng. Amin. Harga nasi goreng sama mangkok ya jersey. Minggu hari pernah nggak bingung pakai jersey naon deh. Nah. Jadi kalau ada yang mau ngirim mangga Betul. ya. Sip. Kalau gitu hatur nuhun, saya Dias Kilas pamit. Dimas Warko. Selamat pamit. Bye. Hatur nuhun. See Bye-bye. you next time.